Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Hai guys. Waalaikumsalam. 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 Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Gimana, ada kabar baru nggak? Ada kabar baru nggak? 2 hari loh aku nggak nge-live. Sengaja. Ada kabar baru nggak? Makasih Lalapo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus ya. Waalaikumsalam. Ayo tap-tap layarnya guys, biar VIP readingan kita. Gimana, ada kabar baru nggak? Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Selamat sore. Gimana, ada kabar baru nggak guys? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam semua. Media sharing, kamu jadi minyaknya enggak? Soalnya ada yang mau satu. Aku dua hari kan gak live. Kamu jadi enggak? Soalnya kan mau lebaran haji ya. Lebaran yatim. Tanggal 25. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam guys. Gimana kalian pada sehat ya? Insya Allah pada sehat, pada selamat dunia akhirat ya. Kita lihat tentang koneksi Twin Flames ya. Insya Allah ini bisa resonate lagi ya guys. Insya Allah. Jangan percaya tarotnya ya, 100% gak boleh. Karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam nonton tarot aku ya. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar. Oh oke. Jadi kamu gak jadi. Ya kalau ada lagi ya, soalnya aku kan kalau buat kayak gini tuh lagi kepengen doang. Dan itu pun gak banyak kayak gitu. Karena ya sesuai dengan energinya aja bulannya. Ini kan bulannya full banget ya, bulan spiritualnya. Bulan Suro, bulan Haji, bulan anak yatim. Jadi energinya full, bagus. Iya, insya Allah lancar ya hitanan anakmu. Oke. Kita langsung lihat koneksi Twin Flame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Vera lagi tugas di luar negeri ya? Dari kapan? Alhamdulillah berarti ya, sesuai readingan ya. Ya, kalau memang benar Vera lagi tugas di luar negeri sekarang, alhamdulillah sesuai readingan ya, yang kemarin udah dibaca. Makasih. Iya, alhamdulillah ya. Insya Allah lancar, selamat, dan sukses. Iya Mi, sesuai readingan. Iya, alhamdulillah ya. Insya Allah lancar perjalanan tugasnya dia. Oke, kita lihat koneksi Twin Flames-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksinya lagi istirahat ya. Koneksi Twin Flames-nya lagi istirahat. Jadi dua-duanya lagi rehat. Karena feminimnya lagi nggak mau diganggu. Aku ngeliatnya feminimnya lagi nggak mau diganggu. Jadi kayak nggak peduli dengan percintaan ya. Kalau aku rasakan energinya. Jadi lagi menikmati aja ya. Lagi menikmati kesendirian, fokus dengan spiritualnya. Karena ingin membangun rumah tangga nantinya yang lebih sempurna, stabil. Walaupun feminimnya lagi berpikirnya gini, ya gue nggak tahu nih jodoh gue siapa. Kalaupun bukan dengan maskulin yang gue cinta, ya kalau Allah memberikan orang lain lagi ya gue terima. Ini belum tahu nih jodohnya siapa. Kalau aku lihat ya, tapi lebih fokus ke spiritual, lebih fokus berdamai pada dirinya. Jadi feminim gak mau banyak drama, gak mau banyak gombal-gombalan lagi. Kalau aku lihat di sini, udah gak mau yang
mengejar sesuatu tapi yang dikejarnya itu ya apa ya, merasa berlebihan lah kayak gitu. Ngerti nggak guys maksud aku? Hai. Iya kan udah dibaca deh ya. Kan udah dilihat. Orang kalau lagi kena pelet itu kesedot darahnya. Ada yang pantun mami tahu. Aku dikasih tahu sama anak-anak. Soalnya feminimnya di sini aku ngeliat memang lagi nggak fokus ke percintaan. Jadi kayak lebih fokus kepada materi untuk keluarga dan lebih fokus pada spiritualnya. Tujuannya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, walaupun ya ini belum tahu pas ini kedamaiannya ini sampai mana dan dengan siapa akhir damainya dia. Jadi kayak ya memberikan jodoh pilihan terakhir itu feminim nih belum tahu, tapi tetap dia fokus nih. Ini bagus sih kalau aku bilang ya buat feminim ya. Ya, ini energinya bagus kayak begini nih. Karena lebih fokus pada perbaikan diri. Belajar mencintai diri sendiri dan belajar untuk ngumpet dari dunia nyata. Ngerti gak sih ngumpet dari dunia nyata? Jadi kayak ya introvert dulu lah. Nggak ngejar tentang pengakuan, validasi. Apa sayang? Tutup. Lagi kerja. Dadah. Mau sana dulu. Ya. Jadi feminimnya di sini lagi nggak ngejar validasi ya guys. Nggak. Dia lebih fokus pada tujuan hidupnya untuk dirinya dia sendiri, terutama dalam hal spiritual, karena untuk kedamaian, kemakmuran ya kehidupannya. Ya. Ini aku aja bagus. Ini memang energi koneksi Twin Flames-nya lagi istirahat ya. Jadi memang nggak bisa dipaksakan untuk bersama atau bersatu. Jadi lagi rehat dulu koneksinya. Karena feminimnya lagi fokus pembenahan diri ya. Kita lihat koneksi Twin Flames. Waalaikumsalam. Tuh, koneksi tuh kan. Jadi aku ngeliatnya maskulinnya terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri. Jadi kayak ya apa yang dia sodorkan ke dalam kehidupannya ya itu akan menjadi belati hidupnya ya. Aku ngelihatnya. Ya, jadi ini suatu pembelajaran buat maskulin. Nih energinya. Four of Swords, Knight of Cups, Ten of Swords. Jadi ya dengan siapapun dia berikan perhatian tentang perasaan dirinya, terutama tentang percintaan, ini akan menjadi belati dalam hidupnya. Ya kenapa? Karena dengan apa ya kalau dibilang tuh mengikuti petualangan hawa nafsunya ya, jadinya ya suatu pelajaran hidup lah buat maskulin kayak gitu. Koneksi Twin Flames tuh kan, kalau dibilang nih ya energi alamnya lagi tidak supporting untuk Twin Flames-nya. Jadi memang lagi rehat. Ya, lagi rehat, lagi istirahatkan dulu lah. Tuh. Okay. The Star, Six of Wands, and the Temperance. Waalaikumsalam. The Star,
Six of Wands, the Temperance. Bisa aja kembali, tapi harus belajar bayar karma masing-masing ya. Dengan tenang tapi. Dengan damai. Waalaikumsalam. Ya. Maskulin dan feminim harus tenang dalam pembayaran karma, terutama perbaiki lagi spiritualnya masing-masing. Ya, karena aku lihat di sini maskulin masih kepengen kembali lagi, tapi kembalinya ini ya harus membersihkan dulu nih karma masing-masingnya. Ya, benahi koneksinya sama Allah lagi atau Tuhannya masing-masing. Ya, dan ya harus merenungi dirilah. Kemenangan ibaratnya gini loh, kesuksesan yang kita dapat ini hasil menyakiti orang lain nggak? Kayak gitu aja. Karena kalau hasil menyakiti orang lain, iya tetap aja nggak akan damai. Dengan siapapun, mau feminim kek, mau maskulin kek, kalau hasil kesuksesannya dari menyakiti orang lain, ya tetap aja akan ada pembayaran karma dari ya kutukan orang-orang yang merasa tersakiti. Ya, paham gak maksud aku kalian? Bisa aja kembali lagi, bisa. Makasih Angie, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Bisa aja, tapi harus benahin dulu, sama-sama harus menenangkan, harus netralin lagi. Ya, kalau bersama tapi tidak pembenahan percuma, say. Hanya ngasih karma buruk masing-masing, ntar hubungannya menjadi karmic cycle lagi. Buat apa? Percuma. Ya, disatukan tapi salah satunya belum benahin diri gitu. Ya, ke spiritual, terus juga belum ya ibaratnya tuh memperbaiki apa yang nggak baik di masa lalu gitu loh. Entah itu kontennya, entah itu kehidupan kita, entah itu tulisan kita, entah itu komen kita gitu ya, terhadap orang lain, menyakiti orang lain atau tidak gitu. Kalau kita tidak menyadari itu, ya akan tetap menjadi salah satunya adalah dosa jariah, dan itu harus diperbaiki. Kalau bisa ya dihapus. Misalnya kita komen sesuatu yang buruk nih ya tentang orang lain, tapi nggak ada bukti gitu kan, nggak ada bukti, terus kita ya sampai menghina, ngebully seseorang tersebut berlebihan gitu ya, atau menampung kebencian orang lain di dalam kehidupan kita, ya kita belajar untuk benahi itu. Ya carilah, misalnya ada konten-konten kita atau ada komen-komen kita yang nggak baik, ya dihapus kalau bisa gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, perbanyak istighfar dan salawat gitu aja sih. Waalaikumsalam. Ya aku pakai akun yang ini dulu ya. Paham ya kalian maksud aku? Percuma kalau kembali lagi juga tapi hanya menyakiti dan memberikan karma buruk lagi dalam keduanya, nanti pengkhianatan terus. Kalau tidak ada kesadaran dari kedua-duanya. Ya, yang dibangkitkan memang adalah si feminim dulu. Ya, dibangkitkan, diberikan luka, diberikan sakit hati, diberikan trauma gitu ya. Kayak gitu. Emang feminim dulu. Ya. Bisa kembali nih guys, tapi ya harus diperbaiki, harus dikoreksi diri sendiri agar tidak terulang lagi. Karena di sini aku ngelihatnya ya, maskul ini lambat banget memperbaikinya, sehingga di sini nanti feminimnya ya mengambil langkah sendiri secara misterius adalah ya menanam tentang spiritual untuk dirinya dia sendiri. Nih. Jadi maskulin ini mencoba untuk memperbaiki nanti ya, ingin kembali lagi, ingin komunikasi lagi, tapi lambat guys, lambat banget. Ya. Dan ini membuat feminim berpikir ya, kayak ya buat apa gue nunggu, percuma juga kelamaan. Ya gue harus benahin diri gue aja lah sendiri.
Jadi selama menunggu si maskulin ini, feminimnya banyak belajar nih, ya, tentang kesendirian. Banyakin bersyukur tentang kesendirian, banyakin bersyukur dalam pekerjaan juga. Walaupun belum tahu nih pekerjaannya nih masa depannya bagus apa kagak, tapi dia kerjakan sebaik mungkin, ya. Dan feminim ini kerjakan, diusahakan itu masih dengan tujuan tuh untuk lillahi ta'ala ya, karena di sini ada the hermit sebagai perantara penyembuh ataupun sebagai perantara apa ya namanya, keberkahan gitu ya. Jadi benar-benar banyak belajar tentang menanam karma baik ya si feminim ini. Masku pengen kembali guys. Lambat banget. Ya, lambat banget. Kita lihat lagi ya. Aku cuma sebentar ya baca ini, nanti malam kita live lagi insya Allah. Kita lihat koneksinya Twin Flames. Feminimnya sih makin maju ya, makin sukses aku ngeliat energinya juga ya. Nah, tinggal maskulinnya aja nih. Mendapatkan kesuksesannya dia ini hasil menyakiti orang lain nggak? Atau sampai menyakiti perasaan orang lain nggak? Itu aja. Ya. Situasi Twin Flames. The Emperor. Tuh kan? Mau kembali kan ke feminim, maskulin? Waalaikumsalam. Mau kembali kan? Tapi ya percuma kembali juga kalau tidak memperbaiki. Kalau egonya masih ada, gengsinya masih besar, kesombongannya masih besar, apalagi merasa ya mampu beli apapun kayak gitu loh. Gue juga mampu kok tanpa dia, gue bisa beli ini beli itu gitu ya. Jadi terlalu sombong ya. Jadi aku ngeliat di sini ya, kalau maskulin mau balik lagi ke feminim, ya harus stabilkan lagi tentang spiritualnya dan harus balancing, memberikan kedamaian, bukan memberikan kerusuhan, bukan memberikan kehancuran untuk feminim ya. Aku ngeliatnya di sini. Karena kalau maskulinnya masih memegang sifat ambisi, kesombongan, ini walaupun kembali lagi dengan feminim, tapi akan saling menyakiti ya kan, percuma. Buat apa kalau dramanya tidak diselesaikan oleh si maskulin sendiri? Waalaikumsalam. Untuk maskulin, insya Allah ya, insya Allah. Aku nggak bisa janji ya, karena ya energinya lagi nggak baik juga buat si maskulin ya. Tapi insya Allah tuh ya, maskulin, kamu mencoba memperbaiki, menjalani hubungan dengan orang baru. Ini awalnya pekerjaan, tapi ujungnya akan banyak masalah dalam pekerjaan kamu, terutama keuangan. Jadi kayak tekan kontraknya ini akan bermasalah. Masalah keuangan nantinya. Ya. Ini orang baru ini memberikan masalah sama kamu di tentang pekerjaan kamu, karir kamu, image kamu. Semuanya nih ada the moon. Ya. Orang baru ini juga maaf kata ya, ini menggunakan bisa dengan berita hoax ataupun dengan ilmu hitam, mengerjakan sendiri ataupun beli ini ya, karena ada the moon, kegelapan. Kalaupun memperbaiki ya, maskulin harus belajar pelan-pelan, memulai dari nol lagi ya, memperbaiki intuisinya kamu, memperbaiki dramanya. Dengan cara apa? Bertanggung jawab dari isu-isu yang beredar.
ya dalam kehidupan kamu maskulin. Ya bisa. Kamu tahu nggak tentang karma itu bukan berarti dengan orang yang sama bayar karmanya. Paham nggak? Ngerti nggak maksud aku? Karma itu bukan berarti harus dibayar dengan orang yang sama, tapi Allah mengirimkan seseorang ya, memberikan pelajaran, entah itu karma baik atau karma buruk. Kayak gitu. Bukan dendam sih. Ini memang udah jalannya, bukan dendam, bukan. Kalau aku lihat. Memang jalannya. Udah takdirnya, udah energinya seperti itu. Contoh, kamu memberikan makanan misalnya sama orang lain, ya, sama orang lain. Tapi orang lain itu yang kamu kasih, belum tentu dia yang akan ngasih rezeki ke kamu. Tapi dia berdoa, diberikanlah lagi orang lain, berlipat-lipat ganda kebaikan untukmu. Itu namanya jembatan karma. Paham maksud aku? Ya. Jadi ya orang baru tersebut hanya sebagai pembelajaran. Ya, pembelajaran. Ini akan banyak isu di dalam kehidupannya maskulin. Jadi maskulin harus belajar dewasa untuk bertanggung jawab apapun isu yang sudah terjadi, entah di masa lalu dan masa kini, belajar dewasa memperbaikinya dengan tenang. Ya. Karena percuma kalau kembali lagi ke feminim tapi maskulinnya tidak perbaiki, ya memberikan penjelasan ataupun menjujuri, ya drama itu akan terus dan bahkan menumpuk. Kalau sudah menumpuk, ya seperti benang kusut, itu benahinya gimana guys? Kalau yang paham, kalau yang nggak paham benahin karmanya, pusing juga itu. Iya, perantara, dan mudah-mudahan setelah ini maskulin jadi lebih baik lagi. Amin. Karena semua kan kita juga pasti ada pembelajaran hidup dong. Pernah kan kita jalanin itu juga. Ya kan? Tapi memang itu nggak bisa instan ya. Kehidupan itu butuh processing. Ya, bisa hancur sendiri. Yaitu karena ego, mengejar nafsu, dan terlalu mendewakan duniawi. Ngerti nggak maksud aku? Karena yang dikejar itu adalah materi. Si maskulin ini. Yang dikejar tuh materi guys. Melalui drama yang dia buat sendiri dalam kehidupan. Entah itu isu-isu, ya ataupun kebingungan yang dia buat sendiri, menghadirkan orang baru. Yang tadi awalnya tentang marketing untuk bisnisnya kayak gitu, tapi malah terjebak dalam dramanya. Ini harus diperbaiki pelan-pelan, gak bisa instan. Ya, gak bisa instan guys. Butuh kesabaran, butuh tenang, butuh jujur, intinya satu tuh. Iya Mi, makanya aku ikutin alur aja Mi. Iya, aku dari awal aku baca mereka, aku selalu bilang apa? Ikuti alurnya aja, jangan paksa mereka untuk bersatu. Ya, ada jodoh tertunda, ya. Bisa dibilang serakah atau tamak, oh bisa. Karena kalau di dalam Islam itu istidraj, Ibu. Kalau di Islam istidraj. Jadi dikasih kenikmatan dunia sampai ya menyakiti banyak orang. Disadari atau tidak disadari, ya menyakiti dan menampung sakit hati orang, itu kan gak enak. Ya. Tapi kalau jodoh tertunda, salah satu jalan nikah, gue mah saran aja ya. Saran aja, gak usah balik. Kalau sudah nikah salah satunya. Apalagi kalau mereka masih menikah. Terus sudah cerai. Sanggup gak salah satunya nerima dari ya terjadinya pernikahan dari salah satunya?
dulunya dengan orang lain. Terima nggak? Kalau nggak terima, mending gak usah balik. Saran aku. Ya. Kalau salah satunya udah menikah nih, tiba-tiba dia bercerai. Yang satu misalnya feminim belum menikah. Misalnya, ya maskul udah nikah, tiba-tiba nggak cocok cerai. Ya, ini feminimnya kuat nggak nih? Kalau nggak kuat mendingan gak usah. Minta yang baru. Ya, benar. Walaupun jodoh atau nih dengerin ya, jodoh nggak jodoh, ketika seseorang udah dipertemukan dalam situasi yang berbeda, kita belum tahu nih kuat apa enggak nih salah satunya untuk nerima. Apalagi maaf ya, ibaratnya sudah bercerai dengan orang lain, dia nerima nggak kekurangannya? Kayak gitu aja. Ya, nah kalau salah satunya dia udah cerai, misalnya si maskul ini misalnya nikah dengan karmik ataupun siapa dengan soulmate lah gitu ya, ternyata nggak cocok, ya kan, cerai, terus belum berubah nih karakternya, pengen balik lagi ke feminim, mendingan gak usah. Ini saran aku. Karena perjalanan twin flames itu kalau belum benahi diri sendiri dengan spiritualnya ke Allah lebih bagus, lebih tenang, lebih konsisten, itu akan terjadi karmic cycle terus karena tidak ada kesadaran. Akan berantem terus. Ya kan, akan balas-balesan terus dalam rumah tangga, buat apa? Terkadang kalau cinta sejati itu nggak harus memiliki sih. Sebagai kesadaran diri. Karena kita pun walaupun bersama ya menikah sampai tua mati juga kan nggak harus bersama kan. Pasti sendiri. Di kuburnya juga pasti sendiri, nggak harus bersama. Kita ya secara logika juga kita pakai gitu loh. Nah kalau kita menggunakan logika dan empatinya bersamaan 50-50, so automatically kita belajar dewasa dari situ. Karena kehidupan dewasa itu adalah bisa mengimbangi dan menerima kenyataan dengan prasangka baik. Ya, kalau salah satunya sudah menikah terus dia cerai tapi nggak ngerubah karakternya, lebih baik jangan balik. Saran gua. Kecuali dia belum nikah, masih pacaran doang, tunangan misalnya. Terus putus nih, lihat dulu dia berubah nggak. Kalau nggak berubah jangan, sayangi dirimu. Ini mah saran gua. Dilihat dulu dia berubah nggak. Jangan karena dia udah putus sama yang ini terus balik nerima begitu aja tapi dia nggak berubah. Ya janganlah, sayangin dirimu sendiri, sayangin keluargamu. Ya. Guys, nanti aku lanjut lagi karena udah mau maghrib. Ya. Nanti insya Allah jam 8 deh. Kita lanjut lagi ya. Oke, thank you so much. Nanti kita lanjut lagi. Dadah sayang. Assalamualaikum.